Burung Anda tidak mau berkembang biak? Ini solusinya. Jadi kemarin kita sudah melepaskan burung-burung ke apiari. Jadi banyak sekali burung yang kita lepaskan di sana, mulai dari kenari, burung perkutut, burung pemakan biji lah, pemakan serangga, pemakan buah dan sebagainya. Di antara burung tersebut kita masukkan beberapa ekor burung yang populer di kalangan kicau mania. Burung apa itu? Ya, benar sekali. Adalah burung murai batu Medan. Jadi tidak kaleng-kaleng ya, kita melepaskan burung pejantan yang sudah prestasi. Jadi kita dapatkan dari teman kita di Gantangan di daerah Bali. Ya, lumayan dapat prestasi. Jadi kemarin kita dapatkan, langsung kita carikan betinanya. Tidak tanggung-tanggung, kita jodohkan dengan 3 betina. Kalau dipikir dari akal sesimpel-simpel dan seacak-acak itu pikirannya, kita memasukkan burung apiari ke apiari, burung murai batu Medan yang jantan ditambahkan dengan 3 betina. Itu tujuannya adalah biar si jantan ini memilih betina mana yang cocok jadi pasangannya, ya toh. Itu secara awam. Sebelum kita belajar, kami belajar ke peternak. Jadi secara orang awam gitulah pikiran saya, karena saya hanya mendengar, kemudian melihat video, kemudian ngobrol-ngobrol dengan teman-teman kicau mania ya. Katanya si burung murai batu ini memilih-milih pasangannya atau dijodohkan dulu, setelah jodoh baru dimasukkan ke dalam satu kandang sehingga mereka bisa berkembang biak. Terus gimana hasilnya, Pak? Hasilnya adalah zong. Kali ini kita akan membahas video tentang mengembangbiakkan burung murai batu Medan sesuai dengan yang dialami di sini. Jadi untuk teman-teman yang sudah melakukan hal yang berbeda atau tekniknya yang berbeda, bisa sharing-sharing di komentar. Dan ini tujuannya adalah murni edukasi sebagai menambah wawasan teman-teman semuanya, bukan untuk menggurui tetapi berbagi informasi. Apabila teman-teman ada melakukan hal yang sama, bisa diperbaiki, dilihat, diperbaiki dan dievaluasi sehingga bisa memaksimalkan apapun kegiatannya yang bertujuan positif untuk mengembangbiakkan burung di apiari, khususnya burung murai batu Medan. Nah, di sini kemarin saya menempatkan 1 bejantan dan 3 betina, itu tidak jadi. Padahal kandangnya besar di apiari. Dengan ukuran apiarinya adalah panjangnya 6 meter, lebarnya 4 meter dan tingginya 3 meter. Dalam pikiran orang awam, saya sebagai orang awam dengan kandang seperti itu, saya akan berpikir, saya berpikir bahwa burung-burung itu akan berpikir itu adalah ekosistemnya ya sedikit luas, dia merasa nyaman, kemudian dia merasa aman, nyaman di tempat yang luas, bisa terbang, staminanya bagus, sehingga bisa berkembang biak dengan pesat. Tetapi tunggu dulu. Nah, tambah cerita lagi, dan ekstra pudingnya juga selalu kita lengkapi, mulai dari jangkrik, ulat Hongkong, kemudian ada kroto dan lain sebagainya. Selanjutnya burung-burung pendamping atau burung-burung yang lainnya juga bervariasi. Ya, biarpun ada salahnya sedikit, nanti dievaluasi terakhir saya tambahkan. Jadi untuk burung-burung yang cenderung tidak mengganggu aktivitas burung murai batu Medan ini, seperti burung kenari, burung pipit, dan burung perkutut, itu saya kira tidak mengganggu. Jadi di pikiran saya bahwasanya si burung murai batu Medan masih aman di sana, masih nyaman. Nah, tetapi setelah ditelaah lebih dalam lagi,
Setelah kami lihat-lihat beberapa hari, beberapa minggu, sampai beberapa bulan, kok sampai 1 tahun burungnya tidak kunjung untuk beranak, kok sampai 1 tahun burungnya tidak bertelur. Padahal sebelum kita masukkan ke apiari di kandang kecil mereka sudah bertelur. Si burung-burung betina ini ada apa gerangan? Kita coba evaluasi dengan cara dimasukkanlah burung-burung murai batu Medan ke kandang yang lebih kecil atau ke kandang perkembangbiakan yang dilakukan oleh kicomania atau peternak di seluruh Indonesia, yaitu ukurannya adalah tingginya 2 meter, lebarnya 1,5 meter, ya seperti itu. Bentuknya seperti balok gitu ya, dengan tinggi 2 meter dan lebar mengkotak itu 1,5 meter. Dan tahu apa hasilnya? Tara, baru 1 bulan sudah menetas. Tidak diprediksi, tanpa diduga-duga, muncul 2 ekor anakannya di bawah. Tiba-tiba udah terbang aja. Besoknya kita lihat lagi, karena kemarinnya kita tidak meriksa glodok, muncul lagi 1, jadinya 3 ekor. Terus solusinya bagaimana, Pak? Apakah diharuskan untuk ke kandang yang lebih kecil atau kita masukkan ke kandang khusus murai batu Medan? Ya disinilah ayo kita bersama-sama saling evaluasi. Saya memberikan contoh pergerakan yang kami lakukan, contoh tindakan yang kami lakukan, dan teman-teman bisa mengambil hal positif dan juga negatifnya, juga menyimpulkan kita bareng-bareng di sini. Nah, dari kesimpulan yang saya dapatkan, burung murai batu Medan adalah burung yang teritorial atau dia menguasai satu wilayah tertentu. Nah, di video sebelumnya saya memperlihatkan itu burung-burung pendampingnya adalah burung kenari, perkutut dan sebagainya, itu tidak mengganggu burung murai batu Medan. Tetapi saya lupa untuk memikirkan satu burung lainnya, yaitu jenis burung pekter lainnya, yaitu burung kacer. Sering tampil di video, sering saat saya duduk di sana, sering saat saya memberi makan, mereka aman-aman saja. Biarpun ada pertengkaran-pertengkaran kecil memperebutkan jangkrik yang begitu banyak ada di apiari, mungkin ya menjadi salah satu faktor penyebab si burung murai batu Medan ini tidak mau bertelur, mengeram dan punya anak di sana. Kenapa saya berpikir demikian? Ya contohnya saya pindahkan ke tempat yang hanya ada burung murai batu Medannya, dia bisa bertelur dan berkembang biak. Tetapi ketika dia bersama dengan burung lainnya, dia tidak mau bertelur dan beranak. Mungkin faktor pertamanya adalah si burung murai batu Medannya takut akan dihajar atau diterjang saat dia mengeram oleh si burung kacer ini. Karena baru saya sadari ketika memberi jangkrik, saya suka memberi jangkrik pakai tangan, itu mereka berebut dan saling sambar antara burung kacer maupun burung murai batu Medannya. Saya lihat sepintas itu mereka terlihat ya bisa terbang hingga jauh. Kemudian ketika ada yang menyerang, mereka bisa terbang karena ukuran apiarinya yang lumayan bisa untuk bersembunyi bagi burung-burung yang lainnya, melarikan diri maksud saya ya. Tetapi melarikan diri atau menghindar itu tidak bisa dilakukan ketika mengeram. Benar toh? Koreksi kalau saya lah ya. Ketika burung murai batu mengeram itu pasti tidak akan bisa menghindar ketika disamar oleh burung kacer. Karena burung kacer ini juga sangat jahil. Ya burung diam-diam aja disamar sama dia. Itu yang belum saya pikirkan. Nah mungkin itu salah satu faktor penyebab si burung murai batu Medan ini
tidak mau bertelur, tidak nyaman bertelur di apiari yang ada burung fighter lainnya. Itu kemungkinan faktor pertama. Kedua, di apiari saya tersebut itu ada bagian yang ada atapnya dan juga ada yang tidak isi atapnya atau los dengan langit. Ketika hujan, ya tahu sendirilah, yang los dari langit, biarpun ada atapnya, sisa-sisa atau partikel-partikel air itu ya akan muncrat ke samping. Apalagi hujan angin, dia akan menerobos ke sebelah-sebelah. Mungkin salah satu penyebab burung murai batu Medan itu enggan untuk bertelur, tidak nyaman. Karena kebetulan di Bali itu sangat sering ada hujan. Kembali lagi, faktor selanjutnya saya sebutkan adalah lingkungan yang belum maksimal, aman dan nyaman. Ya, saya ulangi, yang pertama adalah kemungkinan faktor daripada keamanan dari burung predator lainnya. Ulangi, burung predator lainnya. Kedua adalah faktor kenyamanan lingkungan dan keamanan lingkungannya dari hujan. Yang ketiga, ini 50-50 sih, faktor makanan. Jadi di apiari kemarin, perbandingannya di apiari kemarin saya tempatkan pur sama, di tambang kandang kecil juga ditempatkan oleh teman saya itu sama, ada purnya. Kemudian jangkrik. Nah, jangkrik ini kalau di apiari kan berebut tuh. Ketika ada jangkrik, ada ulat tongkong, mereka akan saling berebut, saling sambar antara satu dan lainnya. Burung murai batu Medan dan burung kacer, mereka saling sambar. Tetapi jika di kandang kecil, ya ditempatkan oleh teman saya itu, dia akan santai makannya, jadi tidak berebut karena ditempatkan di sebuah wadah. Jangkrik itu fokus milik mereka, si burung murai batu Medan ini. Apakah itu salah satu faktor penyebab dari burung ini merasa nyaman dan aman tentang makanan? Jadi itu saya masukkan kembali ke faktor ketiga, yaitu makanan. Dengan data dukungnya adalah nyaman dan aman saat makan. Mungkin berpengaruh terhadap burung murai batu Medannya merasa aman, nyaman, sehingga dia berkembang biak dengan cepat di kandang terpisah tersendiri antara burung murai batu Medan jantan dan betina. Ya, jadi pengamatan sekilas saya mungkin hanya itu, ya, perbedaan antara burung yang kita lepaskan di apiari dan di kandang yang lebih kecil ukurannya. Nah, ditambah lagi satu, yang terakhir, faktor keempat adalah di apiari ini sering lalu lalang orang melihat. Nah, semuanya dapat ini. Udah banyak sih, mungkin keluarga dan teman saya saja. Dan saya tentunya setiap hari memberi makan, keluar masuk, melihat situasi dan kondisi apiari. Apalagi kita harus mengecek apiarinya pagi sore, kemudian menghitung burung-burungnya agar ketahuan ada masalah tidaknya. Nah, karena pengecekan rutin itu dilihat terus-menerus, mungkin menjadi salah satu faktor penyebab burung itu merasa tidak nyaman untuk berkembang biak, kawin dan lain sebagainya. Itu lagi kemungkinan menjadi penyebab faktor keempat burungnya tidak mau berkembang biak, yaitu burungnya sering ditengok. Karena di burung tempat yang kecil itu, tempat yang lebih kecil atau kandang ternaknya, jadi ditutup korden, kanan kirinya ditutup dengan plat besi, di atasnya tutup dengan atap, sehingga fokus mereka itu hanya di dalam lingkungan itu saja. Jadi untuk di luar yang lalu lalang itu tidak terlihat. Kembali lagi, kemungkinan itulah penyebabnya. Jadi 4 faktor ya. Pertama adalah ekosistem, kedua makanan, ketiga adalah
burung-burung pendamping. Yang keempat adalah apa jadinya bahasanya adalah yang keempat adalah privasi burung itu sendiri. Dia bisa tanpa gangguan dilihat lalu lalang orang dan sebagainya. Ya mungkin itu. Jadi itu ya teman-teman, beberapa faktor penyebab burung susah berkembang biak di apiari maupun di kandang ternak dan sebagainya. Jadi itulah faktor-faktor pembanding yang saya temui di lapangan antara di apiari dan di kandang ternak yang mungkin sudah dirancang khusus, dianalisis, kemudian diteliti oleh teman-teman kicomania di seluruh Indonesia, di seluruh dunia mungkin ya. Memang seperti itulah penerapannya yang paling baik menurut saya. Apabila teman-teman mempunyai pandangan yang berbeda, tolong tulis di kolom komentar agar kita bisa berbagi ilmu, berbagi informasi kepada teman-teman di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Jadi mohon maaf apabila ada salah kata, tolong dikoreksi bersama. Saya baru berkecimpung di dunia burung agar saya bisa mengembangkan apiari ini ke depannya agar lebih baik lagi, lebih bisa untuk mengembangkan burung-burung di sini agar bisa berkembang biak dan segera bisa saya lepaskan di alam liar. Terima kasih sudah menonton video sampai sejauh ini. Silahkan subscribe, like, dan share jika teman-teman menyukai video ini, dan mohon dukungannya agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. biasa sudah jam 12 siang, kita berikan serangga yaitu jangkrik. Hari ini jangkriknya masih sisa sedikit, belum sempat saya ambil lagi di kandang ternak jangkrik ya, kita kasih saja. Sudah berkumpul, ayo udah datang, yuk silahkan diambil lah, yuk. Inilah kacarnya, paling jinak di antara yang lain. Kita mulai
batunya baru mulai jinak setelah kemarin dia baru berani mendekat, karena dulunya mereka semuanya pada giras-giras, tidak ada yang berani mendekat. Kita dapur saja. Kejar. Nah, itu lagi satu di ujung nih, paling giras nih kacernya, tidak mau bergabung, tidak mau mendekat, paling giras dia. Ya, sambil jalan kita latih agar mau mendekat. Next kita akan ngasih ekstra puding untuk burung-burung kenari ini. Yuk tonton video selanjutnya. Hari ini kita akan memberikan ekstra puding untuk burung-burung pemakan serangga. Seperti biasa, sudah jam 12 siang, kita berikan serangga, yaitu jangkrik. Hari ini jangkriknya masih sisa sedikit, belum sempat saya ambil lagi di kandang ternak jangkrik. Ya, kita kasih saja. Sudah berkumpul, ayo. Yuk, silahkan diambil. Nah, yuk. Inilah kacernya, paling jinak di antara yang lain. Mulai batunya baru mulai jinak setelah kemarin dia baru berani mendekat, karena dulunya mereka semuanya pada giras-giras, tidak ada yang berani mendekat. Oke, kita tabur saja. Kejar. Nah, itu lagi satu di ujung nih, paling giras nih kacernya, tidak mau bergabung, tidak mau mendekat, paling giras deh. Ya, sambil jalan kita latih agar mau mendekat. Next kita akan ngasih ekstra puding untuk burung-burung kenari ini. Yuk tonton video selanjutnya.
nomor 14 bagus sekali itu. Udah sih gol. Bengkang ada. Nah, jangan taji. Nah, jangan taji ya sparring. Nah, terbang satu. Tumben keluar jauh. Next, ayo, nah keluar, push, 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 nah keluar, ayo keluar. Nah, keluar lagi satu. 2 ekor sudah di luar. Tinggal lagi satu. Yuk. Bisa, yuk, bisa. Push, 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 push. Nah. Sudah keluar ketiganya. Semoga betah, bisa bertahan hidup, berkembang biak.